Nyerah dong. Selagi mereka masih ngomong tes DNA haram, itu masih ada perlawanan. Tinggal kita mencari dalil. Istidlalnya dari mana DNA haram itu? Nggak ada kan, cuma fatwa haram tapi nggak ada istidlalnya. Sedangkan dalam kaidah, idza wujidatil maslahatu fasamma syar'ullah. Ketika maslahatan itu ada, disitulah ada syariat Allah. Jadi sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran Al-Hadis, tidak ada di ijma'nya, di qiyas juga susah, ya kita tinggal maslahat apa tidak buat masyarakat. Idza wujidatil maslahah fasamma syar'ullah. Idza wujidan nasu fasamma al-maslahah. Kalau nas itu ada, disitulah ada kemaslahatan. Nas sudah ada di Al-Quran. Walaupun tidak sesuai dengan akal kita, pasti di situ ada kemaslahatan. Tapi untuk sesuatu yang tanpa ada nas, itu yang dilihat adalah maslahat apa tidak. Kalau ada maslahat, disitulah syariat Allah. Kira-kira maslahat enggak tes DNA itu? Ada orang ngaku-ngaku nih, ini anak saya bukan anak kamu. Wih, anak saya, lahirnya dari istri saya. Iya, tapi waktu kamu pergi, saya buain dia. Misal dia ngakunya begitu. Nah, ini harus dites DNA. Maslahat apa tidak tes DNA? Maslahat. Sekarang ada para ahli ngomong, kami bisa menelusuri sampai Nabi Adam. Yang ngomong Dr. Sugeng, Dr. Arikeng, Dr. Aswaibi dari Yaman, dan lain sebagainya. Dr. Abdul Aziz dari Timur Tengah ngomong bahwa keturunan Nabi itu kalau benar haplogrupnya J1. Ya udah, pada ahlinya yang ngomong. Masa yang ngomong itu ahli alfiah? Ya udah, yang ngomong ahlinya, ahli DNA. Di Indonesia ada, dia bisa berdebat. Dan malam Sabtu depan itu ada di Roma nanti dia. Nanti akan ada di Roma Irama tuh. Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, mereka para dokter-dokter itu sudah ngomong, kami bisa bertanggung jawab bahwa ini mustahil cucu Nabi. Ya percaya ning siapa maning menurut tes DNA. Menurut ilmu nasab dia putus, menurut sejarah tidak terkonfirmasi, menurut DNA dia melenceng. Lalu berdasar apa kita bisa untuk menerimanya? Husnudon itu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidahnya. Tidak dihitung sebuah don kalau sudah jelas salahnya. Don itu kalau kita ditahu ini salah apa benar. Kalau sudah terbukti salahnya, nggak boleh don lagi. Karena udah salah, jelas. Taklid sama siapa? Taklid itu kalau kita nggak punya dalil. Kita udah punya dalil. At-taklidu ba'da zuhuril hujjati haram. Apalagi kiai ngomong taklid itu memalukan. Coba bagaimana zamut taklid itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali itu mencela taklid bagi orang yang sudah bisa baca kitab kuning, seorang alim, seorang ulama. Nggak boleh taklid, dia harus istidlal. Sesuatu yang dimungkinkan hanya dengan membaca-baca. Dimungkinkan sesuatu dengan muqabalah 2 kitab. Kalau misalnya kurang 3 kitab, 4 kitab, kemudian kita ambil ini mana yang paling sahih dari beberapa kitab. Itu caranya bagi orang alim. Orang alim kok ngaji suwe-suwe 15 tahun orang balik-balik mondok, barang ditakoni masalah baklawi taklid. Lah otak kitanya buat apa? Kita belajar lama-lama ini mau dikemanain? Hanya gara-gara gak enak sama temen kita ngomong taklid masa lalu. Sampai ada kiai yang ngomong begini, saya nggak mau baca tesisnya Kiai Imad. Nggak mau saya. Kenapa? Kalau baca saya kena konsekuensi. Kalau nggak baca berarti kan belum kena khitab katanya. Iya, ngawak cuma karepe dewet, enak dewet. Dia nggak mau kena hitab dimarahi Allah dengan cara kalau ada kitab saya lari dia.
Enggak mau baca. Karena kalau sudah baca, bagi orang yang punya akal, dia bisa untuk memahami, kemudian dia berfatwa tidak sesuai dengan pemahamannya, itu hukumnya haram. Makanya daripada haram gitu kan, lebih baik saya nggak baca katanya. Saya mah taklid aja di masa lalu. Saya tanya taklidnya sama siapa? Mbah Hasim. Mana kalimat Mbah Hasim yang mengisbat walawi? Tidak ada. Itu lafaz sayyid di dalam Qanun Asasi. Lafaz sayyid itu al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmu nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan. Dia bukan isbat. Li'annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan ada dalilnya, banyak ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Ba'lawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi, itu yahtaju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini yang meruntuhkan, ini lagi dalilnya, ini yang meruntuhkan, ini lagi. Wis, dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan, ada dalil, kita punya apa namanya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ul dalilnya. Makanya kita kirimi surat pada Rabit Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabit Alawiyah diundang. Langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabit Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Ki Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Ki Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabit Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak